ketika kritik SBY maksud saya terhadap pemerintah semakin keras, secara bersamaan orang juga akan menelanjangi dan mempreteli apa yang sebenarnya terjadi pada SBY. Persis ketika AHY mengkritik soal infrastruktur, orang bertanya juga apa yang sudah dilakukan oleh SBY 10 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data, tidak kuat argumen, maka justru itu akan menjadi blunder yang cukup luar biasa. Yang untuk adanya informasi jegal menjegal itu kan itu bagian dari strategi playing the victims. Karena itu kan juga dulu dimainkan oleh Pak SBY 2004. Tapi strategi itu kan sudah kuno, sehingga kita tidak perlu di skenario menjadi victims lah untuk menaikkan elektoral. Jadi sebaiknya kita nggak perlu prejudice. Jika seseorang ingin melakukan tindakan kejahatan atau ingin berbuat curang, kalau ketahuan pasti seperti cacing kepanasan, tidak terima, seolah-olah dirinya dan partainya paling bersih. Padahal Bapak SBY tidak pernah menyinggung partai si ini ingin melakukan tindakan kecurangan, partai si ini ingin melakukan tindakan kecurangan. Tidak pernah Bapak SBY mengatakan seperti itu, menuduhkan untuk partai lain. Tidak pernah kan? Bapak SBY hanya turun gunung untuk menjaga-jaga jika ada kecurangan di Pilpres 2024. Tapi kenapa partai sebelah sepertinya kepanasan, tidak terima dengan pernyataan Bapak SBY? Lucu kan seperti itu kan? Kalau memang partai PDIP tidak berbuat curang, santai saja menanggapi respon pernyataan dari Bapak SBY. Ya kan netizen? Benar kan netizen? Buka isu penjegalan AHY, pernyataan SBY malah jadi bumerang. Dia jadi kelihatan lemah. Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan isu akan adanya penjegalan serta kecurangan dalam pemilu masih menjadi perhatian masyarakat. Hal ini bahkan mengundang sejumlah pernyataan dari banyak pengamat politik tanah air, salah satunya adalah Abdul Hakim. Dirinya menilai pernyataan ini sukses membuat SBY dan Partai Demokrat menjadi buah bibir dalam masyarakat. Pernyataan Pak SBY sukses mencuri perhatian, membuat Partai Demokrat kembali dibicarakan publik, apalagi pernyataan ini tanpa disertai penjelasan pihak mana yang dimaksud akan melakukan kecurangan. Ini mengundang banyak aktor politik tergelitik mengomentarinya, sehingga menjadi diskursus politik, ujar Abdul Hakim dalam keterangannya. Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia ini menduga SBY sengaja menebar kontroversi mengingat persoalan suara Partai Demokrat terjun bebas pada pemilu 2014 dan 2019. Jadi yang dilakukan Pak SBY ini bisa dibilang cukup sukses, tetapi harus ada upaya ekstra untuk kembali memikat hati pemilih sebagai upaya rebound untuk merangkak kembali mendekati titik puncak. Demikian katanya. Partai Demokrat diketahui pernah memuncaki hasil pemilu 2009 dengan perolehan suara hingga 20,8%. Suara ini kemudian merosot sampai 50% hingga tinggal 10,2% pada pemilu 2014 dan merosot lagi menjadi 7,8% pada pemilu 2019. Meski sukses menarik perhatian, Abdul Hakim menilai pernyataan SBY terkait potensi kecurangan di pemilu 2024 mendatang kurang elegan, bahkan terkesan naif. Menurut Abdul Hakim, pernyataan SBY bahwa ada pihak yang diduga akan melakukan kecurangan tanpa menyebut pihak mana yang dimaksud, membuat pernyataan tersebut tidak setara dengan rekam jejak sebagai presiden 2 periode. Bahkan pernyataan ini yang kemudian di-follow up oleh para kadernya yang meminta berbagai pihak melakukan klarifikasi, membuat proposisi Pak SBY menjadi kelihatan lemah dalam hal logika politik. Secara logika, beban pembuktian sebuah proposisi tentu harus diserahkan kepada yang mengemukakan pernyataan, bukan diserahkan kepada pihak lain untuk membuktikan. Kalau memang pembuktiannya tidak bisa disebarkan ke publik, kan bisa meminta pihak-pihak yang berwenang menangani kecurangan politik, misalnya dengan melaporkan ke Bawaslu atau polisi. Demikian katanya. Abdul Hakim juga menyebut pernyataan SBY pemilu 2024 diduga didesain hanya untuk menghasilkan dua pasangan calon presiden, sebuah keniscayaan. Pasalnya aturan pemilu saat ini memberikan peluang untuk itu. Menurut Abdul, jika ada parpol atau aktor politik yang kemudian mengupayakan hanya dua pasang saja, itu merupakan strategi masing-masing aktor politik.